Saung Langit TV spesial Ramadan. Jelegar, jelegar, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali bersama saya BJ di Saung Langit. Dan mudah-mudahan sahabat Saung Langit semua selalu diberikan nikmat iman, Islam. Begitu juga dengan doa-doa sahabat Saung Langit semua, kami di sini, saya khususnya dan kru Saung Langit, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan fit dunya wal akhirah. Seperti yang sudah kita bedah di season yang lalu, sebetulnya ini sempat terpenggal beberapa season, tapi kami meminta maaf kepada sahabat Saung Langit semua atas terpenggalnya kajian. Yang pertama yaitu tentang konsep tasawuf, taholli, tahalli, dan tajalli. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan konsep dari tasawuf, yaitu tahalli dan tajalli. Seperti biasa, saya ditemani dengan sahabat kita yaitu Kang Bana. Sehat selalu Kang Bana. Alhamdulillah sehat, Kang BJ. Luar biasa beliau ini. Tentang kajian yang lalu Kang Bana, taholli, bahwa kesimpulan yang kita ambil dari kajian yang lalu, taholli itu adalah pengosongan diri. Pengosongan diri dari sifat-sifat yang buruk sehingga masuk ke dalam sifat-sifat yang baik pada umumnya, dan tentunya pengosongan diri dari selain Allah sehingga tidak ada apapun selain Allah. Nah, setelah konsep tahalli itu ada konsep tahalli dan tajalli. Apa itu gambar yang dimaksud dengan tahalli itu sendiri, arti atau makna secara bahasanya? Ya. Kalau tadi tahalli itu mengosongkan diri dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak baik, zahir dan batin, sampai kemudian dikosongkan segala sesuatunya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau berbicara tahalli dan tajalli, ini sebetulnya kaitan erat juga dengan tahalli itu sendiri, bahwa setelah dikosongkan, maka apa yang diisi? Nah, begitu. Setelah kosong itu kan berarti harus diisi. Betul. Nah, jadi tahalli itu ya mengisi dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, ini penting menjadi sebuah kajian kita dalam membahas tasawuf itu sendiri. Kenapa? Karena tahalli ini menjadi sebuah wasilah juga, sebuah proses di mana seseorang pada akhirnya pada tahapan-tahapan tertentu maka menjadi sebuah fondasi pula dalam rangka untuk tajalli. Kalau tahalli itu mengisi dari sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Apa saja sebetulnya yang harus ada di dalam diri kita ini, sifat-sifat yang mulia itu? Kita ini manusia, tentunya dengan syarat ujian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara tahalli, maka ini adalah sebuah respon, respon dari semua yang terjadi pada diri kita dalam bentuk takdir. Nah, takdir inilah yang harus direspon oleh manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Lalu terjadi namanya takdir. Nah, takdir inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi setiap manusia.
maka harus dipecahkan terlebih dahulu. Ketika terjadi sesuatu dalam dirinya, kita harus merespon seperti apa. Maka perlu ada yang harus ada di dalam hati kita ini tentang konsep tahalli itu. Makanya di dalam konsep tahalli ada yang disebut dengan ridho, kerelaan terhadap menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada konsep yang disebut dengan sabar, ada yang disebut dengan syukur, ada nanti akhirnya ada sebuah mahabbah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan jenjang. Setelah dikosongkan hati ini bersih, lalu kemudian diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika sudah bersih, memahami betul apa yang harus ada di dalam hatinya, maka secara otomatis sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan. Maka itu disebut dengan tajalli. Tajalli itu menampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seorang hamba. Jadi hamba ini nuansanya itu ya karena tajalli, maka yang terjadi pada dirinya, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, itu semuanya mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan itu semuanya. Sampai pada hal-hal yang detail sekali, itu tajalli bisa dirasakan benar. Kita bergerak, kita diam, kita mengucapkan sesuatu, ada tajalli di sana. Ada orang-orang yang menyenangkan, ada orang-orang yang menyebalkan, ada orang yang hormat terhadap kita, orang yang menghinakan kita, orang yang memarjinalkan kita. Secara hakikat, itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa pertanyaannya kemudian Allah menggerakkan? Ada yang baik, ada yang tidak baik, semacam itu. Semuanya ujian. Ketika ada ujian yang bentuknya adalah merupakan pujian, kita harus bagaimana? Menyikapi pujian-pujian yang datang dari manusia itu sendiri. Contoh seperti Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu ketika ada yang memuji beliau ketika pemerintahannya itu baik, memujilah orang-orang yang ada. Apa yang dia lakukan dengan pujian-pujian itu? Ternyata Sayyidina Ali ketika menerima pujian-pujian yang datang dari manusia ketika itu, dia beristighfar. Istighfar. Apa yang dia istighfari? Pertama, mengistighfari dirinya. Yang kedua, mengistighfari orang-orang yang memujinya. Kenapa kok diistighfari? Karena Sayyidina Ali ini memahami betul hakikat. Karena kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Ketika tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak akan bisa bergerak. Termasuk dalam pemerintahannya itu. Makanya kan konsep sekalipun itu perbuatan baik ya. Sekalipun itu perbuatan baik mengizinkan. Makanya hamad ya. Hamad itu pujian. Pujian itu empat-empatnya itu milik Allah semua. Makanya kalau kajian di santri itu alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah, itu bukan hanya segala puji dalam bentuk ini ya, tapi lebih dispesifikkan. Kang patang perkara. Nah, yang empat perkara itu Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk, semuanya itu adalah lillah ya rabbil alamin, kepunyaan Allah semua. Nah, karena Sayyidina Ali memahami ini semua, terjadi pujian, maka beristighfar. Mereka nggak paham mungkin ya, gitu. Akhirnya beliau beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini konsep yang kemudian harus selalu ada sesungguhnya. Sedang manusia itu kan ketika diuji dengan pujian yang kadang tidak bisa. Kalau diuji dengan fitnah, mungkin bisa biasa saja. Dengan hal-hal yang lain itu bisa biasa saja. Tapi kalau misalkan untuk dipuji, itu agak kebingungan. Kenapa? Ada gede rasa namanya. Merasa bangga, merasa takjub terhadap diri sendiri, ada kesombongan. Nah, ini berat bagi seseorang untuk mendapatkan ujian daripada yang disebut dengan pujian itu sendiri. Maka ya harus ada memahami konsep syukur namanya. Syukur ini ya termasuk kajian tahalli. Bagaimana seseorang kemudian memahami bahwa segala sesuatu ini adalah
anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri oleh kita semuanya. Apapun itu bentuk. Ya secara global seperti itu, Bang Wijay. Jadi intinya bahwa tahalli itu adalah konsep di mana kemudian seseorang mengisi dengan sifat-sifat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Tajalli secara otomatis akan mengikuti tampaklah segala sesuatu kebaikan, sebuah kebenaran, apapun yang dirasakan itu adalah tajalli, penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tahalli seperti yang tadi dijelaskan sama Kang Bana itu adalah konsep pengisian Allah terhadap sesuatu yang sudah kita kosongkan dari diri kita. Nah, yang saya tahu seperti ini, Kang Bana, ada metode zikir yang di tahapan-tahapan itu diterapkan sebagai pembiasaan itu betul atau tidak? Iya, memang yang paling utama dari awal juga itu takhalli ya. Tahalli dan tajalli itu tidak pernah lepas yang namanya zikir itu sendiri. Karena zikir inilah yang nanti akan menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah proses yang harus ada di dalam diri manusia. Sehingga proses tahalli, tajalli ini ya betul-betul dirasakan benar dengan zikirnya tadi. Contoh misalkan, ketika tahalli, apa sih yang dibaca? Istighfar. Ketika istighfar, itu kan harus menghadirkan juga bahwa kita ini penuh dosa, bahwa kita ini lemah, kita penuh kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kemudian kita meminta ampunan kepada Allah. Itu yang harus ada zikir juga. Merasa bahwa kita sedang bersama dengan Allah, kemudian kita meminta ampunan kepada Allah. Lah begitu pula dengan tahalli. Tahalli ini kalau misalkan tidak ada zikir, tidak ada rasa. Maka harus ada zikir juga di sana. Nah, apalagi ketika tajalli begitu. Jadi tahalli, tajalli semuanya harus disertai dengan zikir tadi. Karena di antara alat yang harus ada itu ya dengan konsepsi zikir tadi. Tahalli dengan istighfar, tahalli lebih kepada mungkin sholawat, dan tajalli adalah la ilaha illallah. Tauhid itu Seperti itu. Jadi tapi pertanyaannya satu, Kang Bana, apakah semua orang bisa mencapai atau melewati makomat-makomat itu sendiri? Kalau bisa atau tidak bisa itu sesungguhnya tergantung daripada seseorang memaknai semua itu. Kalau dia mempunyai semangat, himmah yang kuat, apa yang dia inginkan Allah akan berikan itu. Tapi kalau misalkan setengah-setengah, separuh-separuh, apalagi bertanya saya bisa enggak ya gitu, untuk menapaki tahalli dan tajalli itu, maka dari awal keraguan itu menjadi ragu-ragu. Karena keraguannya, sesungguhnya karena keraguannya, pada akhirnya tahapan-tahapan itu dia tidak bisa melampauinya dengan baik. Maka yang harus dipahami terlebih dahulu ketika seseorang itu pengen masuk ke dalam tahapan-tahapan itu, ya kuatkan batiniah dulu bahwa kita sebetulnya akan Allah berikan tahalli dan tajalli. Artinya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan bisa, artinya dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melampaui itu semuanya. Begitu. Dan ini tentunya anugerah, tetap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Prerogatif Allah. Ya, artinya ketika Allah sudah memberikan, ya berikan. Ketika Allah tidak memberikan, ya tidak diberikan. Nah, persoalannya ketika tidak memberikan ini, kenapa? Kan gitu kan? Berarti ada sebuah problem di sana. Nah, itu pun harus dibongkar oleh kita. Apa yang terjadi sesungguhnya? Misalkan, biasanya tahapannya dari tahalli ke tahalli. Nah, ke tahalli lalu kemudian ke tajalli ini, Allah seringkali kemudian melempar kembali sang hamba pada saat ketika pengen tajalli. Kenapa melempar kembali? Karena kondisi seseorang sebetulnya belum siap secara spiritual, secara batin ya. Kenapa belum siap? Karena ada sisi-sisi di mana kemudian
ada sombong misalnya. Makanya sa'asrifu an ayatil ladzina takabbaruna bighairil haqq. Aku kata Allah akan melemparkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong dengan tanpa alasan yang benar. Artinya ada sedikit sombong saja itu dilempar sama Allah. Kalau yang melempar Allah gimana? Ya kan gitu. Persoalannya kan itu. Ketika Allah melempar, ya sudah terpental dia. Maka harus bagaimana? Ya dihilangkan dulu sifat sombongnya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha Suci dan akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang kemudian mensucikan diri. Nah, persoalannya di sana. Nah, sebetulnya letaknya di situ. Jadi kok sebetulnya kayak menghilangkan sifat-sifat sombong, ria, ujub itu sebetulnya masuk ke konteks awal ya, tahalli ya. Iya. Sehingga pada saat sifat-sifat yang buruk, nafsu-nafsu yang belum bisa terkendali sehingga membuat manusia itu didominasi oleh nafsunya sehingga perilakunya menjadi tidak baik. Betul. Nah, pada konsep tahalli inilah Sebetulnya belum selesai. belum selesai. Setelah ini hilang, ini dihilangkan semuanya, lalu baru masuk ke konteks tahalli. Nah, ada dua pemahaman sebetulnya, ada tahalli dengan tahalli. Ada yang mengosongkan secara total terlebih dahulu. Ada yang tahalli dan tahalli itu berjalan bersama, beriringan. Artinya kalau diibaratkan ini kelas lah ya, wadah seseorang itu ibaratkan dengan gelas yang kemudian kotor isinya, maka harus dibersihkan. Nah, ketika dibersihkan, dimasukkan air yang bening. Ketika dimasukkan air yang bening, apakah langsung bening? Ya tidak juga. Yang meluber ini yang kemudian kekotoran-kekotoran itu akan sirna. Lambat laun ketika terus diisi dengan air yang bening tadi, semuanya akan bening. Nah, itu konsep tahalli dengan tahalli itu di sana. Jadi bagaimana? Ya antara tahalli dengan tahalli itu harus selalu beriringan. Ketika orang pengen tahalli, ya tahallinya harus jalan juga. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengosongkan daging. Gaji secara otomatis ketika betul-betul kosong itu yang sudah terisi itu ya tahalli. Buah-buah, keindahan-keindahan, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rasa syukur, rasa sabar, rasa ridho, rasa mahabbah dan lain sebagainya. Jadi konsepnya seperti itu, Bang. Nah, kayaknya saya lebih sepakat dengan yang kedua itu tadi. Karena pada saat tahalli dan tahalli ini terpisah, kayaknya sulit untuk menjalankan itu gitu. Tapi pada saat seperti yang tadi Kang Bana gambarkan, gelas yang tadinya kotor kita isi, kita cuci, lalu kita isi sehingga kotoran-kotoran itu keluar. Tapi lama-kelamaan setelah kotoran itu keluar, air itu jernih gitu. Jadi kayaknya saya lebih sepakat yang kedua gitu. Jadi saling beriringan. Jadi kalau boleh saya ini bisa tidak sih sebetulnya ketiga konsep itu seiring sejalan? Sebetulnya memang keterkaitan antara tahalli dan tajalli itu adalah sebuah proses yang tidak bisa dilepaskan. Tiga-tiganya ini tidak bisa dilepaskan. Kenapa saya bilang tidak bisa dilepaskan? Karena ada kaitannya ketika seorang itu betul-betul ketika orang itu membersihkan diri, sifat-sifat yang baik itu masuk. Ketika sifat-sifat yang baik itu masuk, maka secara otomatis di sana ada kesadaran tentang ketuhanan. Nah, kesadaran akan ketuhanan itu adalah bentuk tajalli, indikasi tajalli, indikasi kemarifatan. Nah, indikasi kemarifatan ini memang ada yang total, ada yang tidak total. Dan si sifatnya itu ya ada yang selalu, ada yang hanya sebatas mungkin sehari berapa jam saja, atau ada yang on terus. Itu kan tergantung dari kadar makomnya masing-masing kan begitu. Nah, ini keterkaitannya seperti itu. Makanya ya
kualitas tahalli yang dilakukan oleh seseorang akan mempengaruhi tahalli dan tajallinya. Maka sebetulnya yang dibutuhkan apa? Tahalli. Tahalli di awal ini sebetulnya. Di awal, dan memang harus selalu ada. Karena walaupun sudah dalam kondisi misalkan selalu tajalli pun, itu tidak menutup kemungkinan itu bisa terkontaminasi kembali. Dengan sebab apa? Karena manusia masih punya nafsu. Betul. Karena manusia punya musuh yang disebut dengan setan. Gitu kan? Ini kan tidak akan pernah berhenti. Betul. Artinya proses itu ya antara tahalli dan tajalli harus selalu beriringan terus. Jadi tidak pernah berhenti di satu titik saja. Orang misalkan dalam kondisi tahalli, kemudian tahalli apakah sudah betul-betul hilang? Enggak juga. Dalam kondisi tajalli, enggak juga selalu bersih seperti itu. Makanya ya harus selalu dalam setiap harinya itu ya dia tetap beristighfar. Dia tetap meminta ampunan. Orang yang namanya Kanjeng Nabi saja, yang dia maksum, dia yang paling ma'rifat, yang paling mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya dosa sama sekali, setiap harinya beristighfar. Apalagi kita kan gitu, yang memang syarat dengan kesalahan dan dosa. Maka istighfar itu menjadi sebuah fondasi yang tidak pernah akan lepas setiap hari dan sampai mati. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, jadi kembali lagi pada saat konteks tahalli itu kita totalitas, itu pun belum tentu pada saat kita melangkah ke tahalli dan tajalli dalam perjalanan ini tidak menutup kemungkinan sifat-sifat ini akan muncul lagi gitu ya. Betul. Sehingga ini akan mempengaruhi tahalli dan tajallinya itu. Betul. Nah, kalau kita kembali ke konteks tasawuf itu, bahwa tasawuf itu adalah ilmu tentang rasa. Dan kalau boleh saya berpendapat, apa yang di dalam konteks ini adalah syarat dengan perjalanan spiritual. Nah, ini kan tidak sedikit nih, kan? Tidak sedikit orang yang terjebak di perjalanan spiritual ini gitu. Pada saat ini kan pasti didapatkan ya. Hal-hal spiritual pada saat kita menjalankan metode-metode tasawuf, atau biasanya disebut suluk kalau nggak salah ya dalam tasawuf itu. Si salik ini akan mendapatkan atau menjalani hal-hal spiritual dan biasanya mendapatkan bonus-bonus dari Allah. Nah, ini kan sebuah penyakit juga nih kan. Ya. Gimana supaya kita tuh tidak terjebak dalam konteks itu? Yang harus dimatangkan itu sebetulnya tujuan dulu. Tujuan kita berjalan itu kemana? Kalau kita ibaratkan, misalkan kita mau berjalan ke Jakarta, maka jalan menuju ke Jakarta itu ternyata banyak. Ada yang jalan tol, ada jalan biasa, ada misalkan mau ke Bandung dulu, itu kan bisa saja. Begitupun kendaraannya berbeda-beda. Begitupun dari Cirebon misalkan ke Jakarta, itu banyak fenomena di sana. Di Cirebon sendiri baru keluar aja misalkan ada objek wisata apa misalkan. Apalagi ngelewat pasar Tegal Gubuk belanjaan jadi. Nah, itu fenomena-fenomena yang kemudian digambarkan spiritual. Maka kalau misalkan terpana di sana, maka dia akan berhenti di sana. Kalau misalkan kita berjalan menuju Indramayu, ada pantai Junti, nah indah, konon katanya seperti itu. Nah, ketika indah itu, kemudian apa yang kita lihat dari keindahan tadi? Apakah yang kita pandang keindahan itu adalah keindahan dalam tanda kutip Allah yang menciptakan itu, ataukah kita terpelanting memandang keindahan itu ya keindahannya saja, tanpa melihat Allahnya? Nah, ketika tanpa melihat Allahnya, maka di sana ada keterpelantingan, dalam arti ya tadi terjebak di dalam dunia spiritual. Maka dia kemudian takjub terhadap dirinya sendiri. Contoh misalkan ada orang yang kemudian dibuka satu alam saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa itu? Alam asroh. Lalu kemudian dia bisa bertemu dengan unsur-unsur gaib seperti jin, ya kan? Kemudian ketemu siapa, ketemu apa, gitu kan? Lalu kemudian asik di dunia situ, maka dia akan berhenti di situ. Padahal kalau berbicara alam sampai kepada sana itu ya masih panjang sekali, masih panjang sekali. Maka harus seperti apa? Ya harus ditekankan itu adalah tujuannya mau kemana. Gitu. Apakah Anda mau berhenti di situ? Ya berhenti di situlah kamu. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata Jakarta masih jauh, ya teruslah berjalan ke Jakarta. Makanya sisi dimana kemudian orang menampik semua yang terjadi pada dirinya, termasuk adalah anugerah keistimewaan yang nempel, pujian-pujian, fenomena-fenomena spiritual, kemudian dihilangkan semua. Bukan itu yang aku tuju, tapi Allah. Tujuan yang lebih Tujuan yang paling utamanya kan memang menuju kepada Allah kan. Ya Allah saja yang diinginkan. Aku tidak menginginkan itu, tapi Allah sendiri yang aku inginkan. Walaupun si efek-efek itu pasti didapat lah ya. Pasti didapat. anugerah itu akan datang. Termasuk rezeki misalkan. Para salik tidak jarang karena seringnya wirid, seringnya zikir kepada Allah, Allah berikan rezeki yang gemeruduk, yang terus menerus tidak berhenti. Orang-orang salikin itu menganggap mendapatkan rezeki yang semacam itu. Komentarnya itu zambun ujilat uqubat, dosa yang dipercepat siksanya. Ini saya punya dosa apa dikasih rezeki gemeruduk seperti ini? Kenapa? Karena ternyata yang namanya rezeki yang banyak dari Allah itu kan tanggung jawab. Mau diapakan ini? Kita ditasarufkan. Kalau misalkan benar untuk dikembalikan lagi kepada Allah, maka ini adalah betul-betul nikmat yang datang dari Allah. Tapi kalau misalkan ternyata rezeki yang Allah berikan kepada kita ini adalah kemudian kita tasarufkan kepada jalan yang tidak baik, ya kan? Maka ini adalah azab ternyata. Bukan nikmat tapi azab. Dan ini mungkin yang disebut istijrot itu ya. Nah, bisa jadi itu namanya istidroj. Nah, itu. Jadi intinya di kebersihan hati untuk terus menatap kepada jalan menuju Allah itu tadi. Jadi makanya para mursyid itu seringkali memerintahkan muridnya untuk uzlah. Ya. Mungkin tujuannya salah satunya itu untuk menyeimbangkan, sehingga pada saat kita sedikit bergeser, tapi pada saat kita bertafakur dengan cara uzlah, maka akan muncul lagi kesadaran dirinya sehingga cepat kembali ke relnya gitu kan. Ya, kalau uzlah itu kan secara makna itu ya menyendiri atau keluar dari hiruk pikuk. Nah, keluar dari hiruk pikuk ini maka metodologinya macam-macam. Ada yang memang dengan beruzlah, melupakan sisi-sisi keduniaan. Dia pergi ke satu tempat, lalu kemudian untuk merenung, yang dilakukan itu. Tapi kalau misalkan secara makna bahwa uzlah ini adalah segala apapun yang kemudian ada di dalam diri kita yang tidak kita inginkan, lalu kemudian kita lari dari itu sebetulnya bisa sekali. Malah justru indahnya itu ya orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu nggak bisa yang namanya lari. Mau lari kemana kita? Kemanapun ya tetap ada hiruk pikuk itu. Termasuk kita di dalam kamar itu ya tetap ada hiruk pikuk, ada HP, ada internet, macam-macam. Ya timat terhadap benda-benda itu ya. Itu. Maka ya hiruk pikuk yang semacam itu ya bagaimana caranya kemudian tidak nempel sama sekali di hati kita. Nah, itu intinya di sana. Artinya kondisi apapun kita, ketika kita bisa merasakan bahwa itu adalah bukan ini loh yang aku cari, bukan ini loh tujuan kita, aku terus ke sana menuju kepadamu ya Allah. Nah, ini akan bisa dihilangkan. Itulah uzlah. Maka ya untuk zaman sekarang ini uzlah itu ya nggak harus kemana-mana. Tapi kalau misalkan ada yang harus kemanapun ya itu salah satu metodologi yang bisa dilakukan. Ya silakan saja. Tapi kalau misalkan dalam kondisi tertentu kita nggak bisa semacam itu, nggak usah dipaksakan. Artinya memang kondisi takdir seseorang itu ya beda-beda. Contoh misalkan ada pejabat
dengan jabatannya apa dia bisa uzlah? Bisa sekali. Kok pejabat bisa uzlah? Caranya gimana itu pejabat uzlah? Ya kan? Apakah dia harus ke hutan, masuk ke gua, atau seperti apa uzlah yang dilakukan? Ketika memahami saja misalkan bahwa jabatannya itu adalah amanah yang Allah berikan kepada dirinya untuk merubah situasi kondisi yang ada di tengah-tengah umat itu, dia hakikatnya sedang beruzlah, ya kan? Dengan jabatannya lebih bermanfaat, itu sedang beruzlah. Jadi nggak mesti kemudian dibikin rumit sesungguhnya. Jadi kalau istilah orang Jawa mungkin itu disebut topo rame kali. Betul. Jadi bertapa di dalam di Keramaian. keramaian. Nah, jadi bertapa di keramaian itu hakikatnya sebetulnya menghadirkan Allah fi kulli waktu wahid, dimanapun dan kapanpun kita selalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang memang susah dan perlu dengan perjuangan yang begitu besar, yang begitu dahsyat yang harus kita lakukan, dan kita istiqomah dalam memperjuangkan itu. Artinya kalau misalkan belum ada jihad itu artinya kan sungguh-sungguh, tidak ada kesungguhan di dalam diri kita, ya gampang terpelanting. Makanya ta'aluk kepada sang mursyid ini penting, kebergantungan terhadap mursyid, bahwa kita meyakini mursyid inilah yang sudah sampai, yang sudah ma'rifat kepada Allah. Beliau inilah yang nanti akan menghantarkan kita untuk menuju kepada kemarifatan itu sendiri. Kalau digambarkan tadi, mursyid inilah yang tahu jalan menuju Jakarta, maka ikutlah kepada orang yang tahu Jakarta. Jangan pernah kita ikut kepada orang yang belum pernah ke Jakarta, pasti akan mencari bersama-sama kan? Nah, seperti itu logikanya. Jadi kembali lagi bahwa pentingnya peran mursyid dalam sebuah bimbingan bagi salik ini luar biasa ya kan? Paling menentukan, jadi sangat menentukan sekali. Maka di dalam sebuah toriko itu maka ada aturan-aturan yang harus diindahkan oleh seorang murid ya. Ada yang suluknya itu dengan taklim, ya, taklim, jangan pernah meninggalkan taklim, mau belajar atau mengajar, pilihannya itu. Ada yang dengan membaca Al-Quran 1 juz sehari, ya baca 1 juz. Ada yang misalkan sehari membaca 2 hizib, bacalah 2 hizib. Jangan pernah meninggalkan, karena kestabilannya akan dirasakan seperti yang dianjurkan oleh sang mursyid. Tapi ketika misalkan kita ini menghiraukan atau tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh mursyid dengan suluknya, maka ya apa yang akan terjadi? Sudah ditarik-tarik lari ke Jakarta, dia tidak mau lari, maunya merangkak. Padahal yang namanya torikoh itu adalah jalan tol, jalan yang cepat sekali, VIP. Harusnya seperti itu. Makanya harus lari. Kalau tidak lari, jangan jalan tol lagi, jalan tikus saja. Seperti itu. Makanya ya kebersamaan dengan sang mursyid ini sangat mendukung sekali. Orang yang selalu berjumpa dengan mursyidnya akan lebih cepat dianugerahi ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di satu sisi mursyid itulah yang nanti akan membuka jalan-jalan ya. Di sisi yang lain, sang mursyid itu sudah memiliki pancaran cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dia sudah bercahaya dan bisa mencahaya orang-orang yang di sekitarnya. Ibaratnya Bang Bijay misalkan mursyid saya, ketika bersama dengan Bang Bijay, maka saya akan tercahayai oleh cahaya Bang Bijay itu sendiri. Nah itu saya sering ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi pada saat saya melihat wajahnya, itu saya sudah langsung terkoneksikan dengan Allah. Dalam arti saya terkoneksikan, ingat kepada Allah gitu. Saya berpikir iya, ya ini mungkin salah, dan ada salah satu cara, makanya ada salah satu suluk dalam toreko itu harus seringkali bertemu dengan mursyid. Sehingga pada saat kita sering ketemu dengan seorang mursyid atau mursyid kita, maka koneksi terhadap Allahnya itu akan semakin cepat. Betul sekali. Memang sangat menentukan sekali. Cuman ya memang lagi-lagi bertemu itu juga adalah merupakan anugerah. Jadi kalau misalkan yang punya kesempatan untuk selalu bertemu, ya sering-seringlah bertemu dengan sang mursyid.
Tapi kalau ternyata sudah meninggal, sudah wafat sang mursyid ini, gimana caranya sebetulnya? Nah ini menjadi ini kajian. pertanyaan lagi. Nah itu sebetulnya kalau secara hakikat mursyid-mursyid yang sudah wafat dalam tanda kutip secara zohiriyah, jasadnya sudah di kuburan, itu sebetulnya bisa lebih dahsyat. Kenapa? Karena tarbiyatul ruh itu lebih leluasa yang bisa dilakukan oleh sang mursyid kepada muridnya. Bayangkan kalau misalkan masih ada, mungkin sang mursyid ini masih dalam jasad, walaupun dalam pemahaman tasawuf, mursyid walaupun masih ada di dalam jasadnya bisa kemana-mana. Tetapi lebih leluasa lagi ketika betul-betul lepas kan, Tidak terkungkung dengan Tidak, jasad ya. kasarnya itu. Maka bisa kemana saja ke murid-muridnya. Maka seorang mursyid ini akan bisa lebih merasakan kehadiran daripada sang mursyid itu sendiri. Ciri-cirinya misalkan ya seringkali kemudian menghadapi sesuatu yang betul-betul urgent, yang dia ingat ternyata kata-kata sang mursyid, atau ada kerinduan kepada sang mursyid. Akhirnya apa? Akhirnya ya berdoa, dia kirim Fatihah. Nah, kirim Fatihah juga ini salah satu bagian penting membuka suluk bagi seorang murid itu sendiri. Sering-sering memberikan hadiah kepada sang mursyid, maka sang mursyid akan lebih memberikan kepada murid doa keberkahan, dan tentunya ketika itu terjadi maka akan lebih cepat menapaki jalan untuk menuju kepada Allah itu sendiri. Jadi sebetulnya hakikatnya hubungan antara murid dan mursyid ini sebetulnya ikatannya adalah ikatan ruh tentunya ya. Ya, makanya disebut tarbiyatul ruh, Tarbiyatul ruh. murabbir ruh namanya kan. Orang yang mentarbiyah ruhnya. Jadi ruhnya yang sedang ditarbiyah. Kalau ruh itu kan yang sisi yang paling dalam di dalam diri manusia. Ini jasad. Di dalam jasad itu kan macam-macam, ada hati, ada akal, ada nafsu, ada hati saja, ada tingkatan-tingkatannya. Sampai yang paling dalam adalah ruh. Nah, yang ditarbiyah oleh sang mursyid itu ruh. Kenapa? Karena ruhnya lah yang bisa untuk mengkoneksi pada akhirnya pada tahapan tertentu dia betul-betul tajalli. Dalam kondisi yang semacam itu betul dirasakan, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ruh ini yang paling berperan sesungguhnya. Cuma kan ketika masuk ke dunia ruh ini yang agak rumit. Kenapa? Karena sisi-sisi dohiriyahnya itu harus disingkirkan dulu sehingga betul-betul tidak terpengaruh sama sekali dalam urusan-urusan zohiriyah, keduniaan, sehingga betul-betul pure menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konteks tajalli sebetulnya. Betul. Meniadakan diri Sampai dirinya nggak ada ya. Artinya dirinya nggak ada, memang kita ini tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh yang maha ada. Karena diadakan oleh yang maha ada sehingga ada, maka nikmat yang paling pertama kali hadir di dalam diri seseorang adalah ketika Allah mewujudkan seseorang itu. Allah mewujudkan itu jadi manusia, itu kenikmatan yang begitu dahsyat. Tidak diwujudkan kepada bentuk yang lain misalkan, ya kan? Orang diwujudkan menjadi kambing itu kan bisa, tapi enggak. Allah mewujudkanmu menjadi manusia. Ketika mewujudkanmu menjadi manusia, ada tujuan-tujuan yang harus dicapai. Nah, sisi inilah yang harus dibedah sehingga orang paham, Anda manusia. Kok Anda seperti itu? Apakah Anda sudah menjadi manusia? Maka banyak sekali walaupun manusia dalam tanda kutip belum menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga batiniyah kita ini betul-betul stabil dengan kondisi yang dimiliki oleh kita sendiri. Ini pembahasannya Masya Allah semakin dalam. Jadi mohon maaf kepada sahabat-sahabat Saung Langit yang menonton konten ini, dalam menyimpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Bana harus dengan perlahan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, karena kita tidak bisa menerjemahkan itu atau
eh, bahasa-bahasa yang tadi disampaikan logis sebetulnya. Tapi pun ada sisi yang dimana kita harus coba menggali lagi sehingga tidak ada salah paham tentunya Kang Bana. Seperti yang tadi disampaikan Kang Bana bahwa pemikiran orang-orang mutasawuf itu terbalik dengan orang pada umumnya. Seperti yang tadi diceritakan tentang Sayyidina Ali pada saat dipuji. Orang pada umumnya pada saat dipuji senang, Minimal senang. minimal senang gitu. Tapi bagi Sayyidina Ali pada saat dipuji, beliau istighfar, mengistighfarkan dirinya, mengistighfarkan orang yang memujinya. Karena beliau sangat takut itu akan menjadi sebuah jeratan atau jebakan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ada hal yang memang tidak bisa tidak bisa di pola seperti halnya orang pada umumnya. Nah ini bagaimana nih Kang Bana nih? Pemikiran-pemikiran para mutasawif ini sehingga bisa diterima oleh halayak semua. Yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa manusia itu memiliki potensi. Potensi apa sajakah yang dimiliki oleh manusia? Ini kaitannya dengan tadi. Ketika yang dipahami potensi-potensi ini hanya sebatas kulitnya saja, maka dia akan memahami itu ya kulit. Tapi ketika yang dipahami bahwa potensi manusia itu lebih daripada kulitnya, bagian sisi yang terdalam, maka ini akan bisa sampai. Bahasa-bahasa yang keluar itu adalah semacam bahasa-bahasa yang semuanya lingkupannya adalah lingkupan rasa. Maka berbicaranya pun adalah berbicara rasa. Artinya seseorang ketika meyakini bahwa dia ini memiliki potensi ruhani yang begitu besar, yang Allah titipkan kepada dirinya, maka Allah akan berikan itu. Tetapi ketika misalkan orang itu belum memahami apa sih roh, roh kita ini untuk apa sih, kembali kepada Allah nanti seperti apa sih, belum memahami itu, yang nggak bakalan sampai. Artinya pahami dulu lah potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ini, sehingga konsepsi-konsepsi akan taholli, tahalli, dan tajalli itu betul-betul akan nyampe. Nah maka pahami sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh kita terlebih dahulu, sehingga nanti akan sampai pada konsepsi taholli, tahalli, tajalli. Nah ini karena saking berkaitannya Bang Bijay antara pemahaman akan dirinya dengan konsepsi taholli, tahalli, dan tajalli itu sendiri. Kalau tidak memahami ya sisi-sisi itu tidak akan bisa dirasakan. Mungkin tidak akan bisa ketemu oleh dirinya sendiri. Bahkan mungkin orang-orang tertentu yang belum bisa memahami ini semuanya. Orang ngomong apa? Nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Karena memang potensinya belum difahami secara utuh. Jadi pahami dulu gitu. Bahkan orang-orang tertentu pula yang sudah memahami potensi tadi itu belum bisa juga mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya. Nah, maka ya itu tadi butuhnya ada seorang mursyid yang difahami betul bahwa kita ini punya potensi yang besar. Contoh misalkan seperti ini Bang Bijay. Sorry, saya potong nih Kang Bana. Itu pengalaman itu pernah saya alami Kang Bana. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membeli buku yang sebetulnya buku itu ringkasan Ihya Ulumuddin gitu loh. Nah, dan di waktu itu saya sama sekali tidak mengerti apa itu toreko, apa itu tasawuf. Cuman saya kok seneng gitu loh. Akhirnya saya belilah buku itu. Saya baca. Tapi pada saat saya baca, saya tidak paham. Nah, apa ini tuh buku arahnya kemana saya nggak ngerti. Ya. Sampai padahal kalau dibilang itu ringkasan bukan kitab asli Ihya Ulumuddin ya. Itu buku ringkasan yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Saya pikir itu bahasa-bahasa karena itu bahasa Indonesia adalah bahasa kita, sehingga bisa saya pahami gitu. Tapi ternyata setelah saya baca, semakin saya baca semakin saya tidak paham. Saya semakin kayak
semakin bodoh saja, akhirnya udah saya tutup itu buku. Nah, itu salah satu contoh mungkin pengalaman pribadi saya seperti itu tuh. Ya, ya makanya tadi, jadi potensi itu harus dipahami dulu. Ya, contoh misalkan potensi yang ada pada diri manusia dalam urusan tajalli saja itu bisa lebih hebat daripada malaikat sesungguhnya, karena posisi manusia itu lebih mulia daripada manusia. Malaikat. Jadi ada malaikat tertentu yang dia ini diciptakan oleh Allah, tapi dia tidak tahu bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang lain. Namanya malaikat Iliyin atau Iliyun. Jadi malaikat Iliyun itu sebuah komunitas malaikat yang dia tidak tahu ada ciptaan Allah yang lain. Yang dia tahu hanya dirinya saja yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita memahami konsepsi malaikat Iliyun itu, kira-kira nuansa spiritualnya seperti apa? Itu kan berarti kan musyahadah terus, hadap-hadapan terus kan Allah, karena tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya dan Allah. Lah, manusia melebihi Iliyun itu bisa. Masya Allah. Melebihi Iliyun itu bisa. Jadi melebihi musyahadahnya Iliyun itu bisa sekali. Nah, persoalannya di sana, lo kok sampai dengan saat sekarang ini saya belum bisa merasakan musyahadah itu rasanya seperti apa, kehadiran Allah itu seperti apa. Itu tadi, maka potensi dipahami terlebih dahulu, kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita disingkirkan terlebih dahulu, kemudian kita akhirnya terisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, nuansa-nuansa yang selalu baik. Tidak ada yang namanya suudzon, tidak ada hasud, tidak ada suudzon kepada Allah, apalagi tidak ada sama sekali. Baru kemudian kita betul-betul menemukan sisi di mana kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang disebut dengan musyahadah. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli waqti wa hin. Dimanapun dan kapan kita berada, kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nyatanya bersama terus. Sisi dimana kita satu detik saja tidak bersama Allah itu nggak bisa. Artinya manusia itu nggak bisa lepas dari Allah. Ketika tidak bisa lepas dari Allah, kok bisa-bisanya kita melupakan Allah? Padahal kan nggak mungkin banget. Tapi kok melupakan? Dan itu terjadi. Yang sulit kan itu, yang sulit itu kan memunculkan kesadaran itunya gitu. Ya, karena memang potensi tadi belum maksimal, maka nuansa musyahadah ini satu memang anugerah, yang kedua orang selalu musyahadah itu prosesnya begitu dahsyat sekali. Artinya ranah dia sampai kepada selalu musyahadah itu tahalli tajalli, terus fokus. Artinya dalam kondisi tertentu itu dia kembalikan semuanya kepada Allah. Awalnya itu dia kembalikan semuanya kepada Allah. Apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi pada orang-orang yang di sekitarnya, apa yang terjadi pada anaknya, apa yang terjadi pada masyarakat di sekitarnya, kembalikan kepada Allah. Bahwa Allah lah yang melakukan itu semuanya. Bahwa di sana adalah kasih sayang Allah yang melimpah ruah kepada setiap makhluknya, dan itu adalah kasih sayang Allah. Maka potensi-potensi yang semacam ini ketika betul-betul sudah bisa istiqomah, maka nuansa musyahadah itu akan selalu hadir di dalam diri kita. Maka ya membiasakan diri untuk zikir tadi, intinya zikir ini menjadi pondasi di dalam tahalli tajalli. Nah, zikir saja, ingat terus Allah fi kulli waqti wa hin. Jadi artinya ketika misalkan merasakan sesuatu dan kemudian mengembalikannya kepada Allah, Allah lah di sana yang menggerakkan itu, yang mendiamkan itu, maka nuansa musyahadah akan selalu terasa. Orang merasa tidak bersama dengan Allah itu artinya tidak ada zikir, tidak ingat bahwa dia sedang bersama dengan Allah. Itu namanya ghaflah. Nah, ghaflah inilah yang disebut tadi menjadi problem bagi kita. Tapi kita ini pasti ya ghaflah juga. Artinya ketika ghaflah itu apa yang kita lakukan?
Ketika kita menyadari bahwa kita sedang ghaflah, ya balik lagi Allah kan gitu. Allah sampai di mana sisi di mana kemudian sudah tidak ada sekat lagi, artinya tidak ghaflah lagi. Ya sudah Allah semua gitu. Artinya sudah Allah semua itu ya kita lagi apa, kita sedang apa, kita sedang bersama. Allah yang menggerakkan itu semuanya. Semuanya Allah itu. Jadi kalaupun kita bergerak itu ya karena af'alnya Allah. Karena af'alnya Allah. Maka karena af'alnya Allah dalam kajian tahalli itu ada disebut dengan ar-ridho, rela terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ar-ridho ilallahi fi kulli syai'. Ridho terhadap takdir Allah dalam segala kondisi. Mana sih yang bukan takdir Allah? Nyatanya tidak ada. Enak tidak enak itu takdir Allah. Apa yang harus kita lakukan dengan takdir Allah itu? Ya rela, ridho. Aku ridho ya Allah. Nah ini hal yang paling menjadi pintu utama itu di ar-ridho sesungguhnya. Orang ketika betul-betul sudah ridho, rela terhadap takdir Allah, maka dia akan nyaman, akan bahagia. Seperti apapun kejadian-kejadian yang ada pada dirinya, Allah yang mentakdirkan loh. Dan itu wajib diimani. Dan harus diimani. Qadar itu wajib. Nah, ini yang sering kali terjadi masalah kan, manusia lupa bahwa rukun iman itu ada 6, dan yang sering dilupakan itu ya rukun iman yang ke-6 ini, qada dan qadar nih. Iya. Sehingga pada saat takdir buruk menimpa ke manusia itu, dia tidak bisa rela dengan takdir buruk yang terjadi pada dirinya. Ya, karena memang kondisi spiritualnya belum stabil. Artinya nafsunya masih berbicara. Orang yang semacam itu. Maka ya belajarlah ridho. Minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridho itu babullahil azam. Pintu Allah yang paling agung itu ada yang disebut dengan babur ridho. Pintu ridho. Maka siapapun orang yang pengen menapaki jalan menuju Allah, belajar paling pertama itu adalah ridho. Baru diketuk pintunya. Ketika diketuk baru dibuka. Setelah dibuka barulah masuk. Ridhonya saja belum ada, nggak mungkin seseorang akan bisa menuju kepada Allah. Makanya termasuk istirahatnya orang-orang min jumlatil aulia itu ya ketika sudah ridho dengan hiruk pikuk yang ada, itu kalau sudah Allah darimu semua ya Allah, itu sirna semua, hilang semua, nikmat semua, tidak ada yang menjadi beban. Orang merasa beban itu karena cara pandangnya dirinya, bukan Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu, lihatlah bahwa itu kasih sayang. Ketika memandang bahwa itu kasih sayang, maka apa yang harus kita lakukan? Sambutlah kasih sayang Allah, gitu kan? Jangan bertepuk sebelah tangan Allah ini. Ayo, kita juga punya cinta kepada Allah. Berikan cinta pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar dirasakan. Kita betul-betul ada rasanya. Nah ini penting sesungguhnya, sehingga rasa ridho akan memunculkan rasa-rasa yang lain. Ketika sudah mulai ridho, maka akan memahami kasih sayang Allah, cinta Allah kepada dirinya, dan dia akan muncul pula kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsepsi mahabbah yang akan muncul. Ketika mahabbah ini selalu ada, maka semuanya itu tidak ada. Yang ada adalah kecintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiruk pikuk yang ada pada dirinya, siapapun orang dalam bentuk apapun dia, maka itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah kepada dirinya. Toh itu nikmat, toh kasih sayang. Cuman yang namanya kasih sayang Allah itu tidak sama seperti manusia kepada manusia. Kalau manusia kepada manusia, apapun kepengenan kita diberikan. Kita orang tua kepada anak, ya. Contoh misalkan, anak minta apa? Kasih. Anak minta apa? Kasih. Kita tidak berpikir ini baik atau tidak baik kadang-kadang seperti itu. Tapi Allah enggak. Semakin Allah mencintai seseorang, maka akan diberikan ujian-ujian yang lebih berat dari itu. Jadi bukan malah diberikan keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan, justru kebalikannya. Allah semakin cinta kepada hambanya, diberikan ujian yang lebih berat. Nah, ini kan ada sudut pandang yang berbeda antara orang pada umumnya dengan pelaku-pelaku tasawuf ini. Pada saat orang diberikan
diberikan satu hal yang buruk. Bagi pelaku mutasawuf akan berpikir positif bahwa Allah sedang sayang dengan kita, Ya. dengan memberikan peringatan, sehingga tergetuk hatinya untuk mengintrospeksi dirinya, apakah ada yang salah dalam diri kita, gitu. Sehingga dia terus bermusahadah, bermujahadah, bahkan terus beristighfar kepada Allah. Tapi begitupun pada saat diberikan nikmat yang sifatnya, taruhlah dengan nikmat rizki, misalkan rizki yang sifatnya finansial, itu akan menjadi tanda tanya bahwa apa nih? Jadi yang menurut orang itu sebuah kenikmatan, itu dianggap sebuah ujian oleh pelaku tasawuf ini. Maka nikmat itu rasanya akan berbeda. Orang yang merasakan nikmat dengan nafsunya, maka yang dia rasakan banyak duit, punya jabatan tinggi, hal-hal yang enak-enak, yang santai-santai, yang menyenangkan. Itu nikmat yang dirasakan oleh nafsu. Tapi nikmat yang dirasakan oleh batinia, atau lebih dalamnya adalah hati, bahkan sampai ruhani, itu berbeda nilai nikmat itu sendiri. Maka yang kita kaji itu sesungguhnya adalah nikmat yang datang dari Allah kepada ruhani kita. Nah, nikmat ini yang begitu dahsyat, sampai apapun yang menurut orang-orang pada umumnya ini bernilai, ini begitu nikmat yang begitu dahsyat, ya biasa saja. Kenapa? Karena ya kenikmatannya itu beda cara pandangnya. Nikmat menurut orang-orang tasawuf dengan nikmat orang-orang yang masih terbelenggu dengan nafsunya itu ya berbeda. Maka nikmat yang paling tinggi, yang sangat selalu anugerah yang pengen didapat oleh orang-orang mutasawifin bersama dengan Allah. Maka sampai-sampai surga neraka itu tidak menjadi sebuah cara pandang. Melihat surga ya makhluk, neraka pun makhluk. Bahkan sana semua diciptakan oleh semuanya Allah. diciptakan oleh Allah, sama seperti kita pun diciptakan kan begitu. Maka kayak seperti Robiah Al-Adawiyah misalkan, dalam titik tertentu kondisi spiritual yang naik, sedang bersama dengan Allah, itu sampai-sampai mengatakan, ya Allah, anugerahmu yang engkau berikan di dunia ini, berikan saja kepada musuh-musuhmu, pada orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat. Aku tidak butuh anugerah itu. Anugerahmu di akhirat, misal jatahku dimasukkan ke dalam surga, berikan saja kepada sahabat-sahabatmu, para nabi, para rasul, para aulia, mungkin seperti itu. Aku tidak butuh. Tapi jangan pernah palingkan wajahmu terhadap diriku. Nah, ini Robiah Al-Adawiyah. Maka ini sebuah ungkapan. Memang nuansa yang semacam ini tidak semua orang bisa merasakan itu. Dan makom-makom tertentu saja yang bisa sampai mengucapkan hal yang seperti ini. Artinya orang-orang yang belum merasakan ke sana, ya sesuai sajalah dengan apa yang sedang dia alami. Tidak bisa dipaksakan juga. Maka dalam urusan melafadzkan, mengucapkan hal-hal yang semacam itu, nggak semua orang harus bisa mengucapkan semacam itu. Jadi intinya bahwa tajalli itu, nuansa yang dirasakan itu dalam setiap orang itu melalui dengan cara yang berbeda-beda dan rasa yang berbeda-beda pula, tetapi memiliki tujuan yang sama. Rasa yang samanya pun ada satu yang sinkron, satu ya Allah, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di konsumsi tajalli ya. Jadi ya memang berat sesungguhnya dalam merasakan tajalli ini. Ini obrolannya Masya Allah, semakin dalam dan semakin terhanyut tentunya.
rasa, kalau sudah berkaitan dengan sebuah rasa memang sulit untuk diceritakan. Seperti halnya kita menceritakan rasa kopi. Kita tidak bisa detail menceritakan rasa kopi itu. Kita sebut asam, ada manisnya, kita sebut manis, ada pahitnya. Dan itu adalah satu kesatuan yang berasal dari satu. Jadi hidupkan rasa, sehingga pada saat kita bisa menghidupkan rasa, kita minimal kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak langkah kita, dalam setiap laku lampah kita. Sehingga anjuran para guru mursyid dan sebuah yang Allah perintahkan juga, atau yang Allah sebutkan dalam ayat atau dalam kalamullahnya, bahwa pendengarannya adalah pendengaranku, yang itu terkait ada di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah namanya. Ya, dalam hadis qudsi pun seperti itu. Itu tahapan-tahapan di mana seseorang sudah betul-betul sepertinya sudah tidak ada sekat antara dirinya dengan Allah, antara Allah dengan dirinya. Maka mata inilah yang terlihat adalah Allah, telinga inilah yang mendengar semua suara itu ya Allah, karena hakikatnya Allah yang mensuarakan. Jadi kalau misalkan ditanya, wahai suara, apapun itu suaranya, suara burung, suara orang berbicara, suara apapun, ketika ditanya, wahai suara, apa yang kau suarakan? Ternyata dia akan menjawab, huwa, dia, Allah. Jadi suara pun itu ya Allah. Begitu pula dengan hal yang lain, ketika menggerakkan sesuatu, hati kita, tenaga kita, tangan kaki kita, semuanya Allah. Mana yang bukan Allah? Di sana ada af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsepsi nur itu macam-macam. Dari mulai nur wajhi, cahaya wajahku, kan begitu. Ada nur Ahmadiyah, ada nur Muhammadiyah, ada nurun ala nur, ada nurul zat, nurul asma, nurul sifat, nurul af'al, nurul asar. Nah, ini konsepsi ini akan nyambung semua. Contoh dari bawah misalkan, ada itu disebut dengan nurul asar, cahaya kemakhlukan. Apa sih yang disebut dengan cahaya kemakhlukan? Matahari. Matahari ini kan makhluk ciptaan Allah, yang pada akhirnya kemudian bisa mencahayai, tapi secara zahir. Akhirnya kita bisa, mata ini berfungsi. Kita mata berfungsi kan karena ada cahaya, sehingga bisa melihat. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat orang yang di sebelah kita atau di hadapan kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Maka butuh cahaya itu. Maka setelah nurul asar yang kita pahami, ada cahaya lampu, ada cahaya bulan, ada cahaya bintang, dan semua yang memiliki cahaya itu. Balik lagi, ada yang disebut dengan nurul af'al, cahaya af'al. Cahaya af'alnya Allah. Maka seseorang ketika dicahayai nurul af'al, cahaya af'alnya Allah, maka dia akan merasakan bahwa segala sesuatu itu yang menggerakkan, yang mendiamkan adalah Allah, yang mengerjakan adalah Allah. Maka nuansanya adalah nuansa melihat segala sesuatu ini adalah af'alnya Allah. Mana yang bukan af'alnya Allah? Tidak ada sama sekali ini saya. Cari satu pun tidak ada. Kenapa? Karena memang secara hakikat ya Allah semua yang melakukan itu. Nah, ini yang disebut dengan nurul af'al. Lalu kemudian naik lagi, ada yang disebut dengan nurul sifat, cahaya sifat-sifat Allah. Orang yang dicahaya dengan sifat-sifat Allah, maka yang kelihatan adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Mudhil, dan semua yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, yang tampak asma. Nama-nama Allah yang indah. Ketika ada orang yang memberi, berarti ada Ar-Rahman Allah yang Allah titipkan kepada seseorang. Akhirnya orang itu bisa memberi. Ketika tidak ada Ar-Rahman di dalam dirinya,
gak ada kasih sayang itu, maka tidak akan memberi. Tapi ketika dicahaya dengan Ar-Rahman, dia akan memberi. Seperti itu kepada siapapun, karena Ar-Rahman Berkasih sayang. berkasih sayang kepada Makhluknya. semua makhluknya. Jangankan kepada manusia yang non-muslim sekalipun, kepada binatang pun ada Ar-Rahman, kasih dia makan, kasih dia minum. Itu cahaya sifat-sifat Allah. Di balik itu ada nur zat, cahaya zatnya Allah. Ketika sudah dipancari cahaya zat, niscaya sirnalah orang itu. Itu yang biasa disebut dengan fana. Jadi tenggelam dalam lautan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dianya sendiri tidak ada. Ketika dirinya saja tidak ada, orang-orang yang di sekitarnya pun tidak ada semuanya. Karena semuanya diadakan oleh Yang Maha Ada. Maka yang tersisa adalah zat yang Maha Ada, Allah itu sendiri. Nah, pada kondisi seperti itu ruhani ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpengaruh dengan siapapun, tidak terpengaruh dengan apapun. Dia bersama dengan Allah terus. Itu fana. Nanti akan naik lagi pada posisi di mana kemudian nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dalam kondisi nurun ala nur, mungkin makomnya itu bako. Bako itu nuansa di mana seseorang secara batiniahnya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sisi yang lainnya dia tidak melupakan. Dia punya tetangga yang harus berbicara, ngobrol, dia punya istri, punya anak, dia juga harus ada kasih sayang di sana, mempunyai tanggung jawab, dia lakukan itu semuanya. Tetapi kondisi itu terus on dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bako ini, posisi yang seperti ini lebih tinggi daripada fana. Kalau fana itu orang-orang di sekitarnya nggak diladenin, udah bisa dikatakan majzub lah, jazab. Jadi seperti orang gila, karena yang dilakukan itu ya apa saja yang dikerjakan sama Allah, ya terciptalah itu. Ngomong apapun, perbuatan apapun, ya Allah semua. Semuanya gerak Refleksnya semuanya Allah yang menggerakkan itu semua. Nah, maka bako. Maka posisi bako ini adalah mursyid. Mursyid itu orang yang sudah bercahaya dan bisa mencahayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang semacam inilah yang kita cari, sehingga cahayanya itu betul-betul dirasakan oleh kita. Jadi nuansa cahayanya itu betul-betul dirasakan. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu betul-betul mengeluarkan cahaya dan terus cahaya, sehingga sisi buruk kita ini terbongkar semua, hilang semua, sampai seperti itu. Kenapa? Karena penuh dengan cahaya. Kita ini kalau misalkan diibaratkan penuh dengan kegelapan. Apa yang kita butuhkan? Ya cahaya. Maka carilah orang yang bercahaya agar kitanya sendiri bercahaya. Nah, dalam kondisi kemudian kita terus dicahayai, kegelapan tidak ada. Ketika kegelapan itu tidak ada, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Semuanya rasanya sama semua. Tidak ada yang istimewa baginya kecuali hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Jadi konsep cahaya. Ini obrolannya sudah sangat meluas sekali. Ya alhamdulillah. Walaupun apa yang tadi disampaikan itu baru sekedar kisi-kisi, ini hanya sekedar bocoran juga untuk sahabat-sahabat Saung Langit yang menonton konten ini. Insyaallah setelah Idul Fitri nanti kita akan coba membedah lebih dalam lagi dengan kajian-kajian ketauhidan yang insyaallah sih tetap bersama dengan Kang Bana. Jadi ini bocoran dulu saya sampaikan Kang Bana ke sahabat-sahabat Saung Langit. Pengumuman. Jadi rahasia umum. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah ridho. Doakan kami, doakan saya, doakan Kang Bana dan kru Saung Langit di sini selalu diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat, nikmat Amin. Kekuatan, diberikan kekuatan untuk bisa menjelaskan itu semua nanti. Dan di penghujung season kali ini saya ingin Kang Bana memberikan sebuah kesimpulan tentang konsep
taholli, tahalli, dan tajalli, Kang Banat. Sehingga dari 2 season ini sahabat Saung Langit bisa mencerna atau bisa menerima apa yang tadi kita bincangkan. Monggo, Kang Banat. Satu sisi, pertama, teruslah kenalilah diri kita semua. Siapa kita? Manusia. Siapa manusia? Kejar itu. Ketika kita betul-betul ingin betul memahami siapa kita, maka di sana ada jawaban besar. Ketika sudah menemukan itu, maka proses takhalli, tahalli, dan tajalli itu akan benar-benar kita bisa sampai kepadanya. Maka ada yang harus selalu di dalam diri kita ini, sesungguhnya ya takhalli saja. Bersihkan semua unsur yang kotor-kotor ini. Mulut kita yang kotor, perbuatan kita yang kotor, pikiran kita yang kotor, hati kita yang kotor. Kekotoran-kekotoran itu niscaya hilangkanlah di dalam diri kita. Takhallilah kita, bersihkanlah semuanya, maka semuanya akan terjawab. Ketika kita belum atau masih ada kekotoran-kekotoran itu, sampai kapanpun kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan, maka bersihkan saja. Nanti pada saatnya ketika kita selalu membersihkan diri kita, Allah akan cinta kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan, membersihkan diri. Makanya taubatlah, bersihkanlah diri kita dari segala hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu tahalli akan muncul dengan sendirinya. Keindahan-keindahan zuhiriyah, lahiriyah, batiniyah kita akan muncul dengan sendirinya. Hati kita penuh dengan cahaya, pikiran kita penuh dengan cahaya, bahkan mulut kita, lisan kita semuanya menjadi cahaya. Inilah tahalli. Lalu kemudian setelah itu, maka kita benar-benar merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajalli fi kulli waqti wa hin, kapanpun, dimanapun kita sedang berada, dengan siapapun kita sedang berada, maka Allah lah yang ada di dalam diri kita. Pada saat seperti itu, maka semoga Allah berikan istiqomahan kepada kita semuanya. Hal-hal yang di luar itu semuanya, Allah benar-benar menyingkirkan itu semuanya. Maka pada saat semacam itu, inilah yang menjadi sebuah tujuan kita semuanya. Tajalli, merasakan, menampakkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka sebetulnya Allah selalu menampakkan dirinya, karena Allah tidak bisa dihijab oleh siapapun, oleh apapun. Karena kalau misalkan kita ada hijab bagi Allah, memahami bahwa Allah ada hijab, maka hijab itu akan lebih besar dari Allah, dan itu tidak mungkin sekali. Huwa dzahir wal batin, Allah yang maha jelas, Allah yang maha tersembunyi. Artinya tidak ada yang bisa menghijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian hijab-hijab itu muncul, sirnakanlah hijab-hijab itu, karena memang hijab itu nyatanya di dalam nafsu kita itu sendiri. Jadi marilah kita berusaha untuk mencari dan terus mencari, merasakan dan terus merasakan, sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu istiqomah di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah tadi penjelasan atau kesimpulan yang diberikan oleh Kang Bana tentang konsep takhalli, tahalli, dan tajalli. Dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini, apa yang tadi dibedarkan, apa yang tadi dijelaskan bisa menjadi bekal untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah di akhir Ramadan, sehingga kita bisa fitri
kita bisa suci, kita bisa mensucikan diri kita kepada selain Allah. Dan itu bisa menghantarkan kita menuju ke Ramadan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keridhoannya kepada kita. Allah selalu mengizinkan kita untuk berbuat baik sehingga kita menjadi makhluk Allah yang lebih baik dan selalu lebih baik, menjadi lebih baik. Demikian tadi, dan di penghujung spesial Ramadan ini saya meminta Kang Bana untuk membacakan doa. Monggo Kang Bana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim tasliman biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبه الحول والقوة ربي سهل ويسير ولا تعسر ربي تمم وسهل علينا كل أمر عسير يا ميسر كل عسير إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. آمين يا رحمن. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Cilegur.